Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi, Papa Suki. Dan kali ini gua akan membawakan buah alur film yang pada masa itu cukup sangat viral, yaitu tentang film Pengabdi Setan pertama. Kalau kalian pernah nonton nih film Pengabdi Setan pertama, itu ceritanya emang sangat membuat kita merinding alias ketakutan. Karena dalam film tersebut nih banyak adegan-adegan yang dimana membuat kita merasa takut, horor untuk menyaksikan film tersebut. Bahkan ratingnya nih pada saat itu cukup baik dan cukup bagus di bioskop yang ada di Indonesia. Oke, kita akan mulai ceritanya. Jadi awal dari cerita film ini adalah dimana ada seorang anak yang melakukan ritual mengikuti jalan yang sesat alias jalan yang salah. Itu dia mengabdi kepada setan, dimana setelah ibunya meninggal dunia, dia merasa sedih terlalu dalam. Akhirnya dia salah dalam mengambil jalan pintas alias tersesat. Bahkan nih dia sempat bertemu dengan seorang dukun, yang dimana ketika itu dukun tersebut memberikan arahan agar dia dapat membunuh hantu-hantu yang ada di dalam rumahnya. Kita lanjut lagi ceritanya. Jadi kalau nggak salah namanya Tommy anak itu. Jadi si Tommy ini dia mulai diganggu dengan kehadiran sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumahnya. Bahkan nih dari sosok-sosok tersebut yang selalu menampakkan diri di saat Tommy sedang asik tertidur lelap dalam rumahnya. Namun dengan perasaan takut yang sangat yang dialami oleh Tommy, Tommy pun berusaha melawan rasa takutnya dengan berusaha mencari jalan keluarnya. Kakak Tommy melihat Tommy sedang asik beristirahat, dan ini adalah sosok wanita yang pada akhirnya nanti akan menjadi guru spiritual Tommy. Namun dia salah langkah. Kakaknya melihat Tommy sedang melakukan ritual, dan kakaknya pun bingung apa yang sedang dilakukan oleh adik Tommy. Dan ternyata Tommy telah dipengaruhi oleh kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya, sehingga seperti orang kerasukan. Dan di saat itulah kakaknya mencoba menghubungi salah satu rekannya alias cowoknya sendiri. Nah, tiba-tiba nih datanglah perempuan yang saat itu akan bekerja di rumah keluarga Tommy. Dan di saat yang sama pula nih kakaknya Tommy melihat sosok penampakan perempuan berbaju putih ada di atas pohon sambil melambaikan tangannya. Sebenarnya sosok perempuan itu telah mengamati gerak-gerik kakaknya Tommy. Tommy yang saat itu sedang melakukan ritual di dalam kamarnya sendirian. Tiba-tiba dia merasa dibawa ke alam gaib oleh sekelompok makhluk halus. Yang mana nih Tommy merasa dia berada di sebuah dimensi yang berbeda, bukan dimensi pada manusia pada umumnya. Ayah Tommy mencoba memastikan bahwa sesungguhnya apa yang dia alami hanya sebatas mimpi belaka. Ternyata kedatangan cowok kakaknya si Tommy ini menarik perhatian bagi si perempuan yang merupakan guru spiritual Tommy dan yang bekerja di rumah tersebut, di mana dia mengamati, bahkan dia melihat ada satu keganjilan di dalam diri wanita tersebut.
Dan ayah Tommy, dia memanggil seorang dukun alias paranormal untuk membantu mengusir arwah jahat yang ada di dalam rumahnya. Ketika itu Tommy bertemu dengan salah seorang ustadz yang akan membimbingnya ke jalan yang lurus, dan dia diberikan sebuah buku tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah atau sholat dengan baik dan benar sesuai tuntunan agama. Dan di saat itu pula nih, ternyata si perempuan itu melihat penjaga rumah Tommy sedang melihat kamar Tommy, dan dia betapa kagetnya melihat tentang keadaan kamar Tommy yang cukup sangat menyeramkan dengan adanya tempat ritual pemujaan setan yang ada di dalam rumah Tommy. Di saat itu pula Tommy tengah belajar agama dan dia melaksanakan sholat, dan tiba-tiba muncullah sosok hantu itu di luar kaca rumah Tommy. Tommy saat itu sangat ketakutan karena gangguan dari arwah yang ada di dalam rumahnya yang selalu mengganggu dirinya dan keluarganya. Dan ketika itu Tommy sedang asik tertidur sampai ketakutan. Tiba-tiba penjaga rumah tersebut juga dia memasuki sebuah ruangan, sepertinya gudang, namun dia tidak bisa keluar dari gudang tersebut. Dan ternyata Tommy melihat keesokan harinya bahwa dia telah tergantung di rumah bagian belakang rumah Tommy. Tidak sampai itu saja, dan ternyata cowok kakaknya yang merupakan temannya mengalami kecelakaan tragis, yaitu dia tertabrak truk yang sedang melintas dari arah berlawanan. Jeger, sontak saja. Dan saat itu dia pun meninggal dunia di tempat. Dengan sebab itulah maka arwah dari teman dari kakaknya Tommy ini mulai bergentayangan. Dan paranormal yang pernah diundang datang kembali untuk mengusir hantu jahat yang ada di rumah Tommy. Saat itu keadaan sangat cemas dan genting tentunya. Dimana nih terjadi pertarungan sengit antara sang paranormal yang mana dia ingin berusaha menghancurkan kekuatan jahat yang dipengaruhi oleh seorang wanita yang bekerja di rumah Tommy. Saat itu ayah, kakak dan Tommy mereka saling berselisih pendapat mengenai sebenarnya apa yang tengah terjadi di dalam keluarga mereka. Tiba-tiba saja Tommy terbangun dari tidurnya dan dia melihat, dan ternyata nih arwah teman kakaknya dia ingin membunuh kakaknya Tommy sendiri. Dan saat itulah kejadian sangat mengenaskan tentunya, di mana sosok hantu cowok kakaknya menarik dan ingin menghabisi nyawa dari kakak Tommy. Dia pun dicekik oleh hantu tersebut. Saat itu kakak Tommy hanya bisa berteriak dan mencoba ingin mencari jalan untuk melepaskan diri dari cekikan makhluk jelmaan yang merupakan sosok dari cowoknya tersebut. Sontak saja keadaan tersebut membuat kakaknya sangat ketakutan, ditambah lagi dengan sosok hantu yang sangat menyeramkan. Oke, untuk ceritanya bersambung di part kedua. Jadi jangan lupa nonton di part kedua nanti akan gua upload. Makasih banyak penonton udah join dari awal hingga akhir. Di part kedua nanti gua akan melanjutkan gimana akhir dari cerita film ini, yang mana nanti pada akhirnya sangat seru. Oke, ditunggu di part berikutnya.